Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin kalau saya bilang selamat pagi, katakan pagi luar biasa. Supaya yang dingin agak panas. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Salam buat kita semua. Salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Katolik St. Peter Waikabubak, Romoyus, yang saya hormati Pak Gusti dan tim dari Cakrawala, yang saya hormati Bapak Ibu guru di SMA St. Peter Waikabubak, yang juga saya banggakan seluruh peserta didik SMA St. Peter Waikabubak, singkatnya hadirin yang saya hormati. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan karena oleh pertolongan Tuhan saya juga bisa hadir di sini. Sebenarnya saya di jam 8 ini ada kegiatan menjadi narasumber pembelajaran mendalam di SMK 1, tapi saya agak molor. Tadi kemarin ya ditelepon ya dari bendahara bahwa ada kegiatan hari ini. Kalau saya tarik pikir saya bisa undur yang di SMK. Cuma karena baru tahu kemarin nggak mungkin diundur, orang udah siap hari ini. Jadi mungkin sebelumnya saya sampaikan memang setelah saya membuka kegiatan ini saya akan meninggalkan tempat ini. Sebenarnya saya juga senang mendengar ya, tapi karena saya juga harus menjadi narasumber di sekolah lain, jadi mungkin habis membuka kegiatan saya langsung keluar dari ruangan ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pagi hari ini workshop penulisan esai ilmiah berbasis pengalaman pembelajaran bagi guru dan ragam penulisan kreatif. Ini luar biasa. Menulis itu sulit seperti yang Romo katakan, tapi itu bisa dipelajari. Saya dulu juga nggak tahu apa-apa, nggak tahu menulis juga tidak tahu. Tapi karena punya niat untuk belajar menulis, akhirnya bisa. Ya, karena menulis saya juga bersyukur. Kalau kita PNS guru, PNS itu pangkat 4C itu susah ya, tapi saya sudah 4C. Mungkin di Sumba Barat guru yang 4C pertama mungkin tahun ini ya saya gitu ya. Itu diawali dengan kita menulis. Saya juga tidak tahu, tapi belajar. Ya, tidak ada yang tidak bisa dilakukan kalau kita mau belajar. Dan menulis itu sangat-sangat bermanfaat, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Ya, waktu saya jadi guru saya naik pangkat dari 4A ke 4B itu juga dengan menulis. Dan dulu jurnalnya juga kita dari Cakrawala ya Pak, yang waktu kita naik pangkat ke 4B. Tapi menulis, ya, karena menulis dan kita belajar. Tidak ada yang mudah untuk menulis. Menulis itu sulit. Membaca dan menulis mana yang lebih sulit? Menulis, menuangkan apa yang kita pikirkan dalam bentuk tulisan. Tidak semua orang bisa menulis. Tapi kalau Anda sudah pernah mencoba 1 kali menulis, 2 kali, lama-lama lancar. Saya juga mengikuti lomba-lomba ini karena menulis. Ya, jadi banyak sekali lomba-lomba menulis yang secara online. Bahkan ada lomba menulis yang difasilitasi oleh Kemendikbud, sekarang namanya Kemendikdas, seperti Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Banyak siswa nggak pernah ikut. Kita Sumba kayaknya yang lolos proposal ini hanya SMA Kristen, kayaknya ada 1 tim. Saya berharap nih kayaknya kalau tahun depan dengan adanya kegiatan ini berdampak dengan adanya siswa, apalagi kan siswa-siswa sudah menulis. Saya berharap sih anak-anak ke depan, tahun depan itu bisa mengikuti Olimpiade Penelitian Siswa ini. Itu kan dimulai dari proposal, dinilai dulu abstraknya, proposalnya dulu, belum penelitian. Nanti yang diterima proposalnya, yang diterima abstraknya itu baru boleh mengadakan penelitian. Itu lombanya online langsung ke nasional. Saya pernah punya siswa bimbingan karena menulis, saya belajar menulis, akhirnya bisa. Sulit awalnya. Ini dari kata awal pertama ke tengah sulit, tapi lama-lama kalau kita belajar bisa. Juga Bapak Ibu guru, banyak lomba-lomba itu, lomba-lomba guru harus menulis esai lombanya. Yang terakhir kemarin kan ada lomba guru namanya Jambore GTK, guru, pengawas sekolah, kepala sekolah. Itu pesertanya sedikit banget.
Satu kategori ada yang cuma 4, ada yang cuma 3, ada yang cuma 1. Karena apa? Disuruh menulis esai syaratnya. Kalau saya bilang menulis esai, semua orang kayak demam. Kayak itu sesuatu yang sangat sulit. Belum coba udah sulit. Ya, jadi saya berharap tahun ini kan ada Jambore GTK. Mungkin namanya udah berbeda, tapi ini ada lomba guru, kepala sekolah, pengawas sekolah yang berprestasi. Saya berharap di sekolah ini, terutama Romo, ada banyak inovasi. Mungkin Romo bisa ambil di kepala sekolah yang inspiratif, mungkin di kepala sekolah yang inovatif, mungkin seperti itu. Mungkin bisa disiapkan dari sekarang, karyanya seperti apa. Jadi waktu pas pelaksanaan hari kita tinggal mungkin menambah sedikit, sesuaikan dengan template yang baru aja. Tapi kita sendiri sudah punya pemahaman. Ya, jadi anak-anakku yang terkasih, menulis itu sangat-sangat penting. Kalau Anda kuliah, menulis itu, kalau Anda bisa menulis, Anda gampang waktu kuliah, tugas apa. Saya punya anak-anak berdua, yang satu di Fakultas Kedokteran Umum, yang kedua itu di Fakultas Hukum. Ketika mereka disuruh bikin karya tulis, tugas, karena waktu mereka SMA saya itu sudah pernah suruh mereka ikut lomba menulis, lomba ini, akhirnya mereka merasa mudah menulis. Karena sudah belajar. Jadi bersyukur kalau Anda sekarang difasilitasi oleh sekolah, Anda gratis mengikuti, sekolahnya yang keluarkan duit, tapi Anda kan sebagai guru dan siswa kan gratis mengikuti kegiatan ini, nggak berbayar, betul tidak? Manfaatkan kesempatan-kesempatan ini untuk meningkatkan kemampuan Anda menulis, dan yang kedua dapat juga meningkatkan kemampuan bernalar kritis dari Anda sekalian. Ya, dengan menulis kita berpikir benarnya. Jadi saya ini saya kurang tahu nih berapa nilai literasinya di sekolah ini. Berapa persen dong? Di rapot pendidikannya ya. Belum sampai 80, 70, mungkin belum sampai ya Romo, mungkin 60-an ya. Berarti kalau 60-an berarti masih 40% siswa yang memiliki literasi yang rendah. Nah, ini jadi apa? Jadi jadi tantangan bagi kita di sekolah ini. Dan saya berharap tahun ini kan anak-anak ada yang kelas 11 tahun ini akan mengikuti asesmen nasional. Jadi saya berharap Anda mengisi yang baik ya di asesmen nasional. Kita akan ada asesmen nasional lagi. Dulu pikirnya TKA ganti asesmen nasional. Ternyata TKA jalan, asesmen nasionalnya jalan, dua-dua jalan. Makanya nanti anak-anak yang mengikuti asesmen nasional mohon dibimbing dengan Romo dan teman-teman mengajarkan itu soal-soal esainya, soal-soal yang untuk asesmen nasional. Saat mengisi Sulinjar, Bapak Ibu guru juga punya sumbangan menghasilkan nilai literasi sekolah saat mengisi survei lingkungan belajar. Jadi anak-anak juga punya sumbangan yang besar untuk nilai rapor pendidikan di SMA Sinti. Kalau kayaknya SMA Sinti itu semua naik, hanya satu yang turun itu. Yang turun itu yang membuat SMA Sinti tidak dapat pos kinerja. Kalau sekolah yang nilai asesmen nasional hasil rapor pendidikannya itu naik semua, dapat pos kinerja gratis dari pemerintah 45 juta. Itu bonus untuknya. Kita di sekolahnya di Sumber Barat sekitar 8 atau 9 ya. Sekolah yang mendapatkan boskin. Jadi saya berharap ini sudah ada workshop yang difasilitasi oleh sekolah, manfaatkan dari Anda masuk SMA itu tujuan utamanya bukan bekerja, tapi melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mulai dari sekarang belajar menulis. Karena waktu kuliah itu nggak tidur-tidur dan nonton-nonton dosen mengajar toh. Lebih banyak itu menulis. Jadi bersyukur Anda berada di sekolah ini dengan diciptakan lingkungan yang mendukung, sekolah-sekolah mendukung Anda untuk belajar untuk menulis. Jadi saya berharap Bapak Ibu guru juga menulis, belajar sungguh-sungguh ya, belajar sungguh-sungguh bagaimana cara menulis yang baik. Dan saya yakin narasumber kita Pak Gusti dan tim ini sudah luar biasa, sudah melanglang buana membantu para guru, kepala sekolah, pengawas sekolah untuk menulis. Dan mereka sangat luar biasa dan semua ilmunya akan diberikan kepada Anda. Banyak-banyaklah bertanya kalau Anda tidak mengerti. Ya, saya berharap
workshop ini memiliki dampak yang luar biasa, baik tahun ini maupun di tahun yang akan datang. Dan ini ada lomba guru yang untuk menulis, banyak sekali lomba-lomba menulis esai di kampus-kampus. Anda bisa browsing, itu menjadi tiket untuk Anda misalnya masuk ke sebuah perguruan tinggi. Kalau opsi itu kalau bisa lolos saja nasional, Anda masuk SNBP pasti lolos. Mau ke dokteran, mau apa lolos. Nah, saya juga berterima kasih karena ada anak-anak yang lolos juga untuk lomba karya ilmiah internasional. Kayaknya mereka mau ke Malaysia dan di Bali, tapi ada yang lomba internasional yang kemarin sudah juara. Kita punya gold medal untuk Sumba Barat, 2 tim itu juara ya karya ilmiah. Ternyata anak-anak itu kalau diberi ruang untuk bekerja, mereka sangat luar biasa. Tuhan memberikan Anda hikmat, akan begitu banyak dalam otak, ya, baik Bapak Ibu maupun anak-anak. Masih banyak talenta-talenta yang Tuhan titipkan di otak yang belum dieksplor, belum dikembangkan. Jadi anak-anakku yang kekasih, terus bersemangat. Anda akan menjadi orang-orang hebat, dimulai dengan belajar menulis, mendengarkan orang lain. Dalam hidup ini ada 3 kalimat yang tidak boleh diucapkan kalau Anda ingin menjadi orang sukses. Yang pertama, saya tidak bisa. Kalau sudah bilang saya tidak bisa, walaupun pekerjaannya sederhana, itu jadi sulit. Benar nggak? Apa yang harus kita katakan? Saya bisa. Yang kedua, tidak mungkin. Ya, karena tidak mungkin lah saya jadi pengusaha, kan tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita katakan tidak mungkin, itu kita meremehkan kuasa Tuhan. Karena Tuhan bilang tidak ada yang mustahil. Benar nggak? Kamu kan dengar firman setiap hari di gereja, di sekolah ini. Yang ketiga, saya sudah tahu. Orang belum ngomong, dia sudah tahu kan? Apa yang dia tahu? Ya kan? Belajar mendengarkan orang lain. Betul tidak? Ada orang, kita baru mau ngomong, dan teman baru ngomong, kok tuh sudah tahu. Orang belum ngomong, dia sudah tahu. Benar? Ada kayak begitu? Nah, ini tanda ciri-ciri sukses. Cara ciri-ciri siswa yang gagal. Kalau mau sukses, yang pertama katakan saya bisa. Kedua, tidak ada yang tidak mungkin. Yang ketiga, saya harus banyak belajar. Benar nggak? Saya belum tahu. Jangan kau bilang saya sudah tahu. Kalau sudah bilang, itu saya sudah tahu. Bagus itu saya sudah tahu itu menulis. Saya kan begitu sih. Karena belum dengar. Nah, itu ciri-ciri orang yang gagal. Mau jadi orang sukses toh? Kalau oleh karena itu, maka belajar mulai dari sekarang, belajar mendengarkan orang lain. Kamu pasti bisa, ya. Kamu bisa menjadi apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu bilang bisa, pasti bisa. Kalau kamu bilang gagal, pasti gagal. Karena Anda akan menjadi apa yang Anda pikirkan, ya. Bapak Ibu juga seperti itu. Jadi terima kasih buat semua yang sudah menyelenggarakan kegiatannya. Sebenarnya ada beberapa sekolah, tapi akhirnya yang betul melaksanakan di tahap 1 ini SMA Sipil. Terima kasih Bapak Romo yang sudah mengadakan kegiatan. Saya sebenarnya sangat bermimpi one school one book, ya. Tapi saya berharap dari kegiatan ini nggak sampai stay sampai sini, tapi maunya tahap 2 udah jadi buku nih. Oh, tahun ini udah sampai buku ya? Tahap 1 udah sampai buku loh. Rencana udah sampai buku, oke, puji Tuhan. Nanti bukunya dikasih saya 1 ya. Saya juga udah menulis buku, udah 2 buku yang saya tuliskan dari SBN juga. Jadi udah resmi ya. Jadi tidak ada yang tidak bisa, semua bisa. Saya juga juara nasional pengawas Dikmensus itu karena menulis. Ya, saya tahun 2024 kemarin saya menjadi juara nasional untuk pengawas Dikmensus kategori dedikasi. Itu karena menulis. Kan diminta tulisan, esainya, kemudian praktik baik. Bukan hanya video, tapi diminta apa? Esainya dibuat. Jadi apa yang kita pikirkan, kita harus mampu menuliskan. Kalau saya bisa dari kota kecil bisa sampai juara nasional, pasti Anda, Bapak, Ibu, dan anak-anak pasti lebih hebat lagi dari saya.
Romo juga pasti lebih hebat dari saya. Saya rasa bahwa saya itu masih kurang. Romo itu lebih hebat, Bapak Ibu guru lebih hebat, anak-anak juga pasti lebih berprestasi dari saya. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan dengan memohon rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan seizin Bapak Ibu sekalian, maka kegiatan workshop di SMA Katolik St. Peter Waikabuba saya buka dengan resmi. Pramudia Anantatur mengatakan